Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pencipta kita yang terus-menerus mencurahkan nikmat demi nikmatnya kepada kita. Nikmat yang sangat banyak, yang sangat besar, dan bersamaan dengan itu nikmat ini tidak pernah terputus. Karena itulah kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita wujudkan dengan sebenar-benarnya sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis. Hadis ini di dalamnya terdapat kunci-kunci keberhasilan, rahasia-rahasia kesuksesan di dunia, di alam barzah dan di akhirat. Nabi SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-mu'minul qawi khairu wa ahabbu ila Allah minal mu'minid da'if wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jizan wa in asabaka shay' fala taqul law anni fa'altu kada wa kada lakana kada wa kada ولكن نقول قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terjemahkan hadisnya, kemudian kita ungkap beberapa makna yang terkandung dalam hadis yang sangat mulia ini. Nabi SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Al-mu'minul qawi, orang mukmin, orang yang beriman yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ila Allah, dan lebih cintai di sisi Allah, minal mu'minid da'if, dari orang yang beriman yang lemah. Hanya kata Nabi, wa fi kullin khair, pada keseluruhannya terdapat kebaikan. Hanya ada yang lebih baik, ada yang lebih cintai. Selanjutnya Nabi SAW tuntunkan rahasia-rahasia kehebatan, kekuatan orang-orang yang beriman. Yang disinilah ukuran kehebatan mereka. Ihris ala ma yanfa'u. Hirslah, bersungguh-sungguhlah engkau
terhadap perkara yang mendatangkan manfaat bagi engkau. Kemudian disusul dengan perintah kedua, wasta'in billah, minta pertolonganlah hanya kepada Allah. Selanjutnya kata Rasulullah, wa in asabaka syai', jika sesuatu menimpa engkau, fala taqul, jangan sekali-sekali kamu katakan ini, law anni fa'altu kada wa kada lakana kada wa kada, seandainya saya lakukan ini dan itu, maka pasti akan begini dan begini. Ini dia ungkap setelah terjadi turun musibah. Jangan kata Nabi SAW. Terus, walakin naqul, tapi yang kamu katakan adalah ini, qaddarallah wa ma syafa'an. Ini adalah takdir Allah, ketentuan Allah, dan Allah berbuat sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kemudian Nabi jelaskan apa sebab pelarangan mengatakan lau, seandainya. Kata Nabi, karena sungguh lau ini, perandaian ini, membuka pintu bagi syaitan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, sehingga kesahihan hadis ini kita tidak perlu ragukan. Kita bisa jadikan pegangan hidup, sebab bersumber dari manusia yang paling sempurna hidupnya. Kita jadikan petunjuk, sebab bersumber dari manusia yang paling berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ungkapan-ungkapannya, kalimat-kalimatnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang beliau ucapkan dari hawa, dari hawa nafsu beliau. Apa yang beliau ucapkan hanyalah wahyu yang diwahyukan. Setelah kita merasa yakin akan benarnya keterangan ini, maka persiapkan diri untuk menerima keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu bersabda, al-mu'minul qawi, orang yang beriman yang kuat, khairu wa ahabbu ila Allah minal mu'minid da'if, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang beriman yang lemah. Kekuatan dan kelemahan di sini bukan dari jasad, bukan pada penampilan, tapi sempurna tidaknya, kuat lemahnya kita dalam mewujudkan apa yang beliau tentukan selanjutnya. Lebih baik. Tetapi kata beliau sallam, wa fi kullin khair, pada keseluruhannya terdapat kebaikan. Ini menjelaskan kepada kita bahwa keimanan itu berjenjang-jenjang. Bisa bertambah, bisa berkurang. Tapi selama masih ada iman, pasti ada kebaikan. Disinilah kemuliaan iman. Hanya ada yang lebih baik, ada yang lebih sempurna. Ini yang harus kita upayakan. Sebab hidup sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala adalah hidup untuk mengejar siapa yang terbaik, siapa yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surah Tabarak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mulk, nama lainnya, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lihat ayat terakhir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian mati dan hidup ini.
Jadi Allah yang menetapkan kematian, kehidupan. Apa targetnya? Apa maksudnya? Liyabluwakum, untuk membalak kalian, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Bukan sekedar beramal, tapi yang paling baik amalannya. Karena itu tidak ada prinsip saya berislam biasa-biasa sajalah. Tidak ada. Sebab yang ada dalam Islam keluar biasaan seluruhnya. Harus bersemangat terhadap keluar biasaan ini. Kehebatan jemaah yang ada dalam Islam. Tidak ada perkara yang biasa-biasa itu. Coba lihat Nabi SAW bersabda, "Raka'at al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. 2 rakaat sebelum subuh. Ini salah satu ajaran Islam, ajaran dalam agama yang banyak-banyak Nabi lakukan 2 rakaat sebelum subuh ini, membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Rakaat singkat, hukumnya sunnah. Tapi berapa nilainya? Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia ini beserta seluruh isinya. Masuk di dalamnya nikel yang ada di Surat. Bahkan nikel yang ada di seluruh dunia. Ditambah dengan emasnya, batu baranya, peraknya, minyak buminya, hasil lautnya, hasil hutannya, hasil kebunnya, semua dunia beserta isinya. Kecil kita dibandingkan dengan 2 rakaat sebelum subuh. Bukankah keluar biasaan jamaah? Allah tetapkan hidup dan mati ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk membalas kalian. Ujian bagi kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Karena itulah ihris ala ma yanfa'uk. Lanjutkan kalimatnya. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah, upaya maksimallah ala ma yanfa'uk, terhadap perkara-perkara yang bermanfaat bagi engkau. Harus sungguh-sungguh dan tidak boleh tidak. Hanya ingat, kesungguhan harus dengan kunci yang tidak boleh lepas. Wasta'in billah. Kalimat selanjutnya, minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ada perintah ini, Allah Subhanahu wa taala datangkan larangan sebagai penjaga pelaksanaan 2 perintah ini. Wala ta'jizan, jangan sekali-sekali kalian lemah. Jangan lemah. Kalau 3 ini kita sudah miliki, maka pastikan kemuliaan dalam seluruh amalan, keduniaan ataupun perkara akhirat. Sungguh-sungguh kalau memang bermanfaat, minta pertolongan hanya kepada Allah. Jangan lemah. Prinsip keberhasilan dalam semua usaha. Mau berhasil hebat solatnya, sungguh-sungguh minta pertolongan hanya kepada Allah. Jangan lemah. Mau berhasil dalam usaha keduniaan, kalau memang bermanfaat, sungguh-sungguh minta pertolongan hanya kepada Allah. Jangan lemah. Tapi musibah tetap hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mungkin kita bisa lepas darinya. Nabi sampaikan petunjuk bagaimana menghadapi musibah. Wa in asabaka syai', jika ada sesuatu yang menimpa engkau, fala taqul, jadi menimpa sudah turun musibah. Nabi larang, jangan sekali-sekali kamu mengatakan seandainya saya lakukan ini itu, maka saya tidak akan begini-begini. Jangan. Tapi yang kita katakan adalah qaddarullah wa ma syaa fa'al. Bisa juga dibaca qadarullah wa ma syaa fa'al. Ketentuan Allah, takdir Allah, dan Allah berbuat apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kenapa terlarang mengatakan lau seandainya ini dan itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Sebab pernyataan seandainya itu membuka pintu bagi syaitan. Apa pintunya? Pintu keluh kesah. Pintu tidak sabar terhadap ketentuan Allah. Pintu buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu lemah sehingga tidak bisa bangkit lagi ketika tertimpa musibah. Tutup pintu itu. Kembalikan kepada penyerahan terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Supaya siap kita bangkit kembali. Sebab ketentuan itu dari Dia yang memiliki segalanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan secara global. Kita lihat lebih jauh kalimat demi kalimat pada kalimat ihris ala ma yanfa'uk. Ihris. Perintah di sini adalah perintah melakukan hirs. Hirs. Dan hirs adalah keinginan kuat yang sampai pada batasnya. Betul-betul maksimal keinginannya yang disertai dengan upaya yang sangat maksimal. Ini namanya hirs. Berarti kalau sekedar melakukan belum ihris. Harus hirs. Yang Nabi tentukan ihris. Bukan sekedar melakukan. Tapi ihris. Sungguh-sungguh inginkan betul. Disertai dengan upaya maksimal. Terhadap perkara apa? Alama yang farq. Terhadap semua perkara yang mendatangkan manfaat bagi engkau. Kalimat ini umum. Manfaat dalam urusan keduniaan atau dalam urusan keagamaan. Manfaat di dunia, di alam barzakh atau di akhirat. Manfaat dalam urusan masjid, urusan rumah tangga, urusan masyarakat, manfaat apapun, selama itu manfaat kebaikan, maka pegang prinsip ini. Yang merupakan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita yang tiada tandingannya. Siapapun kita bisa ditinggalkan, diambil perkataannya, tapi sabda Rasulullah sallallahu hanyalah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Ambil jamaah. Petunjuk ini betul-betul bersumber dari rahmat beliau SAW yang sangat luar biasa. Beliau inginkan kebaikan kepada umatnya. Beliau betul-betul menginginkan kebaikan kepada umatnya. Karena itu beliau mengungkap rahasia besar keberhasilan ini. Keberhasilannya adalah upayakan perkara yang bermanfaat dengan sistem tegakkan hirs. Keinginan kuat dan disertai dengan usaha yang maksimal. Ini kunci. Ini kunci. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kunci perkara ini dengan lafaz mujahadah. Sebab mujahadah bersumber dari kata jihad yang maknanya mengerahkan segenap kemampuan sampai batasnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa bermujahadah di jalan Allah adalah kunci hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang yang bersungguh-sungguh fina di jalan kami. Jahadu, memang bersungguh-sungguh, bukan seadanya, tapi bersungguh-sungguh. Maka apa jaminan Allah? Lanahdiyannahum, sungguh dan sungguh, pasti kami akan beri hidayah subulana, ke jalan-jalan kami. Berarti kunci hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah kesungguhan. Tapi terhadap perkara apa? Terhadap perkara yang bermanfaat. Ukuran manfaat, dasar pengambilannya yang asas adalah kita kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Sebab kalau dikembalikan kepada maunya masing-masing, maka boleh jadi bencana bagi dia, tapi dia anggap manfaat.
sungguh-sungguh terhadap perkara yang bermanfaat. Walaupun urusan ke dunia, apalagi urusan keberagamaan. Walaupun urusan di dunia, apalagi perkara alam barzakh, alam akhirat. Harus hirs, bersungguh-sungguh. Kerahkan segenap kemampuan, sebab ini kunci keberhasilan. Berat jamaah hidup di muka bumi. Semua orang yang hidup di muka bumi pasti mengalami penderitaan, kesedihan, kepedihan. Yang beriman maupun yang kafir. Karena itu jangan terlalu kita rasakan beratnya, seolah-olah hanya kita yang menerima beban. Orang kafir pun merasakan berat. Semua manusia merasakan berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad." Allah bersumpah dengan 3 kali sumpah. Sungguh betul-betul saya bersumpah dengan negeri yang sangat mulia ini, Mekah. Dan saya bersumpah dengan negeri yang engkau ada di dalamnya ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya bersumpah dengan anak, dengan bapak dan anaknya. Iya, semua yang melahirkan dan yang dilahirkan. Setelah sumpah ini, Allah Subhanahu wa taala tegaskan apa yang Allah sumpahi. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh betul-betul kami telah ciptakan manusia fi kabad, berada dalam kabad. Di antara tafsirnya fi mukabadatil asya. Allah telah ciptakan manusia berada dalam mukabadatil asya, harus mengalami penderitaan, kesusahan dalam menghadapi apapun juga. Jangankan pekerjaan yang belum tentu untung ruginya, makanan yang sudah ada di depan kita tetap harus susah-susah. Kita harus gerakkan tangan, cuci tangan dulu, gerakkan tangan, masukkan ke mulut, dikunyah. Baru kemudian kita rasakan nikmatnya. Itu maksudnya itu apa? Kalau kelebihan, kekenyangan, susah tidur. Iya. Setelah itu apa? Harus ke belakang, mencium bau yang tidak enak. Padahal ini sesuatu yang sudah siap. Kita dicipta sudah dalam bentuk seperti ini, jemaah. Orang kafir pun menderita. Orang iman juga menderita. Mereka mengalami kesulitan, kita pun mengalami kesulitan. Tetapi jemaah, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka tidak harapkan. Kan itu tenang, kokoh, istiqamah, kerahkan segenap kemampuan, pikiran, tenaga, hati, jasad, harta, kendaraan, seluruhnya dalam rangka ihris ala ma yanfa'u. Sungguh-sungguh, kerahkan segenapnya terhadap semua yang bermanfaat bagi kita. Ini pengerahan kekuatan. Dan tidak bermain-main di sini. Harus sungguh-sungguh. Ini prinsip orang yang beriman. Di sini ukuran kekuatan orang-orang yang beriman antara satu dengan yang lainnya. Siapa yang paling kuat adalah yang paling kuat. Yang paling kuat keimanannya adalah yang paling kuat hirsnya. Yang paling kuat hirsnya terhadap perkara yang bermanfaat bagi dia. Ini jemaah. Jadi kalau kita sudah mampu salat 5 waktu, maghrib, ihris ala ma yanfa, isya, subuh, zuhur, asar, seterusnya. Kita mampu lakukan di masjid, salat sunnah, tambah salat sunnah. Kemudian puasa, yang wajib, yang sunnah, sedekah yang wajib, yang sunnah. Haji yang wajib, yang sunnah, umrah yang wajib, yang sunnah, amalan yang wajib, kemudian yang sunnah. Bersemangat.
Hirs ini mencakup amalan yang sudah kita lakukan. Kita sudah bisa sholat, alhamdulillah, di masjid berjamaah, alhamdulillah. Tambah hirsnya, supaya apa? Supaya semakin ikhlas, supaya semakin khusyuk. Tambah hirsnya, sebab ada yang lebih bermanfaat dari sholat kita sekarang. Apa itu? Kita harus maknai apa yang kita ucapkan dalam sholat. Resapi kandungan-kandungan takbir yang kita ucapkan dalam sholat. Bacaan-bacaan, doa-doa dalam bacaan istiftah. Suratul Fatihah, ayat demi ayat di dalamnya terkandung makna yang sangat dalam, luar biasa. Ihris ala ma yanfa'. Sungguh-sungguh terhadap perkara yang bermanfaat bagi. Demikian pula dalam urusan keduniaan, kerahkan segenap kemampuan kalau memang perkara itu bermanfaat dalam urusan keduniaan kita. Dari sisi kehalalannya, dari sisi manfaat bagi jasad kita, dari sisi manfaat bagi rumah tangga kita, dari sisi manfaat bagi masyarakat kita. Kalau memang bermanfaat untuk akhirat, untuk keberagaman kita, sungguh-sungguh di dalamnya. Dan jangan seadanya. Sebab inilah prinsip mukmin yang kuat. Orang mukmin yang kuat, yang kata Nabi SAW, khairu wa ahabbu ilallah. Lebih dicintai, lebih disuka, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah pengerahan segenap kemampuan ini, maka lanjutkan dengan perintah wasta'in billah, minta pertolonganlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini akan masuk kita kepada kenikmatan dalam melakukan hirs. Akan semakin ringan kerja itu kalau kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kita gantungkan kepada kekuatan diri kita, maka disitulah beratnya kerja itu. Tapi kapan kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita maksimalkan usaha, tapi kita sandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepada selainnya. Kita hanya mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepada selainnya. Sebab kita yakin kita tidak akan bisa lakukan kecuali setelah Allah Subhanahu wa ta'ala beri kekuatan, beri hidayah, beri ilmu. Kita tidak akan bisa lakukan kecuali setelah Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan. Kita tidak akan dapatkan manfaat darinya kecuali setelah Allah Subhanahu wa ta'ala beri. Kita tidak akan dapatkan pahala di dalamnya kecuali setelah Allah Subhanahu wa ta'ala beri. Tidak akan berberkah amalan itu kecuali setelah Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi. Karena itu wajib wasta'in billah, minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sunnah. Siapa yang berusaha mengerahkan segenap kemampuannya untuk perkara yang bermanfaat, tapi tidak menyandarkan hanya kepada Allah, tidak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perkara yang bermanfaat ini menjadi musibah bagi dia. Sebab disitulah orang akan takabur dalam usaha. Disitulah orang akan takabur, yang dengan ketakaburan gugurlah amalan itu. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga mereka-mereka yang di dalam hatinya terdapat sifat kibar, walaupun sebesar darah, semut yang sangat kecil, tidak akan masuk surga. Sekecil apapun dia kalau ada kibar. Dan kalau amalan kita memang sudah merupakan amalan yang bermanfaat, kita sudah kerahkan segenap kemampuan kita, lanjutkan wasta'in billah, pertolongan hanya kepada Allah, supaya setelah kita lakukan amalan itu, kita tidak sandarkan kepada kekuatan kita, tapi justru kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kemuliaan ini. Kita tidak akan takabur. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasta'in billah. Ini kunci keberhasilan dalam semua usaha. Apalagi ibadah. Apalagi ibadah. Karena itulah dalam ayat yang merupakan ayat yang terhebat dalam Al-Quran, yang seluruh makna dalam Al-Quran kembali kepada ayat ini. Yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap hamba membaca ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan balas dengan ucapannya, hada baini wa baina abdi. Inilah antara saya dengan hamba.
Ayat itu terdapat dalam surah yang teragung dalam Al-Quran, yang tidak pernah diturunkan dalam kitab manapun juga. Suratul Fatihah, Ummul Kitab, induknya Al-Quran. Yang mana inti Al-Fatihah ini terdapat pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Kenapa diikutkan dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan? Setelah pernyataan hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, tidak kepada selainnya. Ini kan menunjukkan perbuatan. Murni hanya kepada Allah, usaha sudah, ibadah kepada Allah. Tapi disusul dengan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Sebab keberhasilan ibadah ketika kita betul-betul minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat dalam melakukan ibadah, wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Ringan itu. Kalau belum bisa, maka minta pertolongannya yang salah. Minta pertolongannya yang salah. Meminta pertolongan jamaah, isti'anah ini, minta pertolongan itu dari kata isti'anah, yang maknanya talabul aun. Ini wazannya istaf'ala. Wazan istaf'ala banyak-banyak bermakna talabul fi'l. Sama istaghfara, artinya talabul maghfirah, minta pengampunan. Ista'adha, artinya talabul aun, minta perlindungan. Sama ista'anah, artinya talabul aun, minta pertolongan. Orang yang minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kandungan permintaan pertolongan adalah mereka-mereka yang betul-betul menyerahkan seluruh keberhasilan, mulai dari awal usahanya, mulai dari awal usahanya, pertengahan perjalanan usahanya, dan setelah selesai usaha itu, betul-betul diserahkan permohonannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya berhasil, supaya baik, supaya bermanfaat, supaya berberkah, supaya berpahala, supaya tetap, supaya terus menerus, supaya dia bisa istiqamah berada di atasnya. Dan mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan permintaan pertolongan jamaah tidak akan bisa terwujud kecuali setelah disertai dengan merendah, adzul wal khudu'. Rendah betul, tunduk betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, istiqamah. Betul-betul merasa perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yakin betul bahwa apapun yang dia inginkan dalam perkara apapun juga tidak akan bisa terwujud kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala beri. Yakin betul bahwa semuanya ada di dalam Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan sampai kepada kita kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala beri. Dia pun minta pertolongan kepada yang memilikinya, yang menentukan segalanya. Harus yakin kalau minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan as-siqatu billah. Siqah, percaya betul. Percaya betul. Kalau minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala pasti jamin. Kandungan isti'anah di dalamnya terkandung kesempurnaan tawakal. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah jamin. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka pasti Allah akan mencukupi dia. Jaminan pasti. Siapa yang bertawakal dengan tawakal yang benar, ini kesempurnaan isti'anah hanya kepada Allah. Bertawakal dengan tawakal yang benar, pasti Allah Subhanahu wa taala cukupi. Tapi kalau ada yang katanya bertawakal kemudian tidak dicukupi, maka tawakalnya yang salah. Ini. Jadi wasta'in billah, minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita usaha maksimal kemudian meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi jamaah, menyebabkan amalan itu tetap terjaga dan menjadikan kita siap untuk meraih kemuliaan amalan selanjutnya. Tapi tanpa disertai dengan isti'anah, kapan Allah takdirkan berhasil kali itu, kemudian tidak meminta pertolongan, tidak diserahkan kepada Allah, maka terputus pada amalan itu saja, bahkan akan gugur amalan itu. So kita sandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Jemaah yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal selanjutnya, dua perintah disusul kemudian dengan larangan. Ini metode-metode pengajaran Nabi sallallahu, perintah, larangan. Lakukan, tinggalkan. Lakukan sholat, tinggalkan ini. Agama datang dari dua sisi ini, kan? Lakukan sholat, tinggalkan perkara-perkara yang membatalkan sholat. Beristianah kepada Allah, bersungguh-sungguh dalam melakukan usaha. Kemudian tinggalkan, wala ta'jizan, jangan sekali-sekali kamu lemah, sebab kita akan menggugurkan usaha. Orang yang awalnya sudah sungguh-sungguh sholat, kemudian lemah, sampai akhirnya dia tinggalkan, sudah habis lagi. Orang yang awalnya semangat dalam usaha, awal-awalnya saja, tapi kemudian melemah, tambah bangkrut dalam usaha. Wala ta'jizan, jangan sekali-sekali lemah. Ini aturan dalam Islam, datang dari dua sisi. Karena itulah, kalau kita ingin berilmu, ilmu dari dua sisi ini. Ingin beramal, amalan dari dua sisi ini. Ingin berdakwah, dakwah dari dua sisi ini pula. Kesabaran terhadap dua sisi ini pula. Ilmu perintah-perintah Allah, ilmu larangan-larangannya. Ilmu penegak-penegak ibadah, tapi ilmu pula pembatal-pembatal ibadah. Ada pembatal-pembatal sholat, ada pembatal-pembatal iman. Amalan pun demikian, lakukan. Tapi tinggalkan hal-hal yang bisa membatalkannya atau merusak. Dakwah pun demikian, memperbaiki dari dua sisi ini. Ajak kepada tauhid, cegah dari kesyirikan. Ajak kepada sunnah, cegah dari bid'ah. Ajak kepada kemuliaan, cegah dari kehinaan. Ajak kepada keadilan, cegah dari kezaliman. Ajak kepada kesekian, cegah dari kerendahan dan kehinaan. Dari sisi. Karena itulah seluruh Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala datang dengan dua perkara besar ini. Rusulan mubasysyirin wa mundirin. Para rasul terutus sebagai mubasysyirin, pemberi kabar gembira, dan mundirin, pemberi peringatan. Dari dua sisi. Kalau kita hanya mengenal sisi yang satu, tidak mengenal sisi-sisi bahayanya, maka bahaya. Kita hanya kenal Islam, tapi tidak tahu lawan-lawan Islam, perkara-perkara jahiliyah misalnya. Apa yang ada pada sebelum datangnya Islam, maka bahaya. Sampai-sampai Umar radhiyallahu anhu, yang kalimat-kalimatnya, beberapa kalimat beliau turun ayat membenarkannya. Beliau berkata, innama tunqadu ural Islam urwatan urwah idza nasha'a fil Islam man lam ya'rifil jahiliyah. Tidaklah, kata beliau, ikatan keislaman itu terlepas seutas demi seutas, seikat demi seikat, kecuali ketika seseorang hidup dalam Islam sementara dia tidak tahu jahiliyah, lawannya Islam. Boleh jadi kita lakukan amalan, tapi kemudian perkara yang membatalkan amalan itu ternyata kita lakukan juga. Sebab kita datang. Ini jalur ilmu, ini jalur amalan, dan ini pula jalur dakwah. Dan kesabaran yang terbesar adalah bersabar terhadap dua perkara ini. Sabar dalam melakukan perintah, dan sabar menahan diri dalam menghindarkan diri dari larangan-larangan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jizan, dan jangan sekali-sekali kalian lemah. Hebatnya larangan ini. Nabi katakan la, sudah menunjukkan larangan. Kemudian kalimat larangan itu
disertai di akhirnya dengan nun taukid. Nun yang maknanya menguatkan. Wala ta'jiz ditambah dengan nun taukid. Wala ta'jizan. Dan jangan sekali-sekali keluar. Betul-betul jangan lemah. Sebab hirs akan gugur. Hirs kita, usaha yang maksimal itu akan bernilai sia-sia kalau kita melemah. Sehingga betul-betul mujahadah jamaah harus terus menerus dan tidak boleh tidak. Harus kita hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, wa in asabaka syai', jika musibah telah menimpa engkau. Yang namanya dalam usaha ada-ada saja gangguan. Ada-ada saja musibah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang di balik itu terdapat hikmah yang dengannya kita tetap memuji dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya hikmah ini, taulah yang tahu, bodohlah yang bodoh. Bahkan memang sebagian hikmah mudah diketahui, sebagian hikmah itu beratnya luar biasa untuk diketahui. Tetapi kita patok kalimat yang sangat harus kita paham. Sebagai keyakinan kita, apapun ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak lepas dari kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala yang maha dalam. Tidak lepas dari keadilan Allah Subhanahu wa taala yang melingkup seluruhnya. Kita yakini wala yadhlimu rabbuka ahada. Rabb anta tidak akan mendolimi siapapun juga. Sehingga apapun musibah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, kita hanya memuji terus dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Salah satu prinsipnya ini dia. Kalau terjadi musibah, tutup pintu. Seandainya saya ini ya, seandainya, maka tidak mungkin lagi tidak. Sudah terjadi. Jadi tutup pintu seandainya. Lihat bagaimana metode Nabi di sini dalam mengajarkan. Nabi larang, jangan kamu katakan seandainya begini maka begini dan begitu. Setelah Nabi larang, Nabi tuntunkan apa yang diucapkan. Ucapkan qadarullah wa ma syafa'al. Allah telah tetapkan dan Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Serah tunduk terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Telah berlalu, telah terlaksana takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan mungkin lepas terhadap siapapun juga. Kalau Allah telah tetapkan sesuatu, maka pasti terjadi. Karena itu terima. Koreksi diri kalau dia kesalahan. Kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala kalau dia adalah dosa, musibah itu. Kalau dia berupa musibah, berupa kematian dan yang semisalnya, maka bersabarlah di atasnya. Sebab disitulah yang jalan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Allah turunkan musibah supaya kita mulia dengan kesabaran. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat metode ini yang kita gunakan dalam pengajaran apapun juga. Kalau kita melarang akan sesuatu, maka arahkan kepada apa yang harus dilakukan. Sekarang kita larang anak kita, tidak boleh ini. Kemudian kita tidak arahkan apa yang harus dilakukan. Salah. Ini metode pendidikan Rasulullah SAW. Jangan kamu lakukan ini. Ini yang kamu lakukan. Jangan kamu bilang itu. Ini yang kamu bilang. Demikian pengajaran Rasulullah SAW. Tak boleh mengatakan seandainya ini dan itu. Maka akan begini dan begitu. Tapi katakan ini. Qadarullah wa ma syaa. Kenapa sampai dilarang? Nabi jelaskan. Fa inna lau taftahu amal syaitan. Karena sungguh lau membuka pintu syaitan. Kenapa dikatakan membuka pintu syaitan? Sudah terjadi musibah jamaah. Anggap misalnya uangnya sudah hilang. Kalau sebelumnya dikatakan kamu kunci dulu, kamu simpan baik-baik dulu uangmu, baru kamu pergi. Dia tidak perhatikan nasihat suaminya misalnya. Akhirnya dia sembrono, uangnya hilang. Baru setelah hilang, seandainya ya saya memang kunci, maka
Kapan dibuka pintu ini, maka terbuka pintu syaitan. Pintu apa? Pertama, pintu kita tidak ridha terhadap takdir. Yang kedua, pintu lemah. Kita akan lesu terus. Tidak semangat. Kalau berlanjut terus, akan terjadi pertengkaran selanjutnya. Berlanjut bisa stres. Sebab tidak bisa gimana nantinya. Ini uang satu-satunya untuk pembayaran ini untuk tidak akan bisa terima beban. Tapi coba langsung dia katakan, qaddarallahu, Allah telah tetapkan. Mau apa dia di hadapan apa yang Allah miliki? Wa ma syafa'al, Allah Subhanahu wa taala berbuat apa yang Allah kehendaki. Langsung dia terima. Dia akan bersabar. Dia tidak akan berkeluh kesah. Bahkan lebih mengerikan lagi kalau dia lanjutkan, dia akan berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa saya dijadikan hilang wangi? Kenapa saya suka rajin datang ke masjid yang hilang wangi? Kenapa bukan saja si Amit yang suka main riba? Ya. Sudah membuka berusaha sudah. Berarti Allah ini salah ini dalam menetapkan ini. Allah kurang adil. La ilaha illallah. Yadunnuna billahi dhanna as-saw. Iya, dhanna jahiliyah. Mereka menyangka kepada Allah dengan sangkaan buruk. Ghairal haq yang bukan merupakan yang hak. Dhanna jahiliyah. Ini adalah sangkaan jahiliyah. Sebab yang pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi siapapun juga. Apapun yang Allah tetapkan tidak lepas dari hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan hikmah dan keadilan itu tetap dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala dipuji dan dimuliakan. Ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan itu jaga lisan kita ketika telah terjadi musibah. Ambil pelajaran dari musibah. Bersabarlah terhadapnya kalau dia ketentuan kauni. Dan segeralah kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala kalau dia berupa musibah dalam bentuk pelanggaran dosa. Kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh-sungguh terhadap semua yang bermanfaat. Minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lemah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan terus keimanan kepada kita, menambah keimanan kita, semakin memperkuat, memperkokoh keimanan kita dan mewafatkan kita di atas nilai-nilai keimanan ini. Allahumma ja'alna, Allahumma a'inna 'alal iman wa zidna quwwatan fil iman. Innaka antas sami'ul alim, innaka antal wahhab, innaka anta arhamur rahimin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.